Tema kita hari ini adalah indah pada waktunya. Mari kita baca Pengkhotbah 3 Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Itu indah pada waktunya. Enggak usah diindah-indahkan, waktunya nanti pasti indah. Enggak usah kita buat, saudaraku, sesuatu yang sepertinya itu di taman, sesuatu yang sepertinya itu mungkin gemerlapan, tapi pada waktunya nanti Tuhan memberikan itu kepada kita. Enggak usah kita buat, Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang seakan-akan bahwa kiamat atau kita tidak mendapat bagian. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada waktunya nanti itu datang kepada kita dan indah pada waktunya. Ya. Tetapi kita perlu berpikir Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan memberikan satu pemikiran yang kedua, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang jadi permasalahan bukannya rancangan Allah. Karena rancangan Allah bersifat indah pada waktunya. Sekali lagi saya ulangi. Yang menjadi masalah bukannya pihak Allah, tetapi saudaraku pada pihak kita. Rancangan Allah sudah pasti indah pada waktunya. Itu sifat dari rancangan Allah. Indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku, Anda harus pegang bahwa rancangan Allah itu enggak ada rancangan yang tidak indah pada waktunya. Pasti indah pada waktunya. Benar? Kalau 100% hidup kita boleh pada rancangan Allah, pada waktu Allah, maka itu indah pada waktunya. Itu indah, betul nggak? Boleh saya ngomong begitu untuk kalimat pertama ini. Benar? Kalau kita pada waktunya Allah, maka semuanya indah. Betul nggak? Betul nggak? Jadi Bapak Ibu Saudara harus pegang dulu yang pertama bahwa tidak ada yang tidak indah di hadapan Allah, atau Allah itu indah, Allah itu menyenangkan, Allah itu waktunya menyenangkan. Tidak ada kesalahan kepada Allah, tidak ada kesalahan pada Tuhan. Itu Anda harus pegang dulu. Jadi nggak boleh kita ngamuk sama Tuhan. Nggak ada alasan, karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa itu indah pada waktunya. Pas enak. Betul? Gitu. Itu harus kita pegang dulu Bapak Ibu Saudara. Baru yang kedua, baru variabel kedua, Tuhan mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Variabel kedua ini menunjukkan sebuah permasalahan Bapak Ibu Saudara, bahwa yang jadi masalah adalah manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak dapat memahami. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Alkitab menyatakan bahwa kita butuh waktu, kita butuh usaha, kita butuh energi untuk kita ini menyelami pekerjaan Allah. Sebab di pihak Allah tidak ada kesalahan. Allah itu baik, Allah itu indah. Tetapi variabel berikutnya menyatakan bahwa permasalahannya adalah kita nggak dapat menyelami. Jangankan menyelami Bapak Ibu Saudaraku, nengok ngelirik aja seminggu sekali kayak nonton film si Unyil. Betul nggak Saudaraku? Kalau kita boleh buat grafik Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran kita di ibadah kita dibanding setahun tuh 52 minggu, betul nggak? Setahun tuh 52 minggu
kita absen berapa kali. Sementara rencana Allah dalam hidup kita itu lebih kecil dari detik ke detik, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita nengoknya firman Tuhan cuma dapat seminggu sekali, berarti dalam 1 tahun Anda cuma punya 52 minggu untuk memahami rencana Allah. Baik enggak? Kalau begitu Bapak Ibu Saudaraku. 52 minggu saja Anda untuk melihat rencana Allah. Bagaimana indah pada waktunya, jebol pada waktunya, iya Bapak Ibu Saudara. Benar. Kita nggak ngerti bagaimana saudaraku sistem firman Allah mengatur keuangan kita. Kita juga nggak memahami bagaimana sistem saudaraku hubungan yang menurut Alkitab itu yang baik. Kita nggak tahu bahwa fase anak kita umur setahun, umur 2 tahun, umur 5 tahun. Kita nggak ngerti karena kita nggak pernah. Kita cuma melirik Alkitab itu seminggu sekali. Benar nggak? Oh mungkin saudaraku saya maksud pemahaman seperti saya pada waktu bodoh saudaraku. Anda pikir bahwa Allah itu seperti dia karena lebih besar dari dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah langsung bisa membuat begini. Bu Heni, kling. Langsung Bu Heni ini tubuh kemuliaan. Senyumnya membuat Anda rebah semua. Lebih hebat dari peristiwa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Begitu. Lalu Bu Heni waktu senyum, gitu aja Anda rebah. Bu Heni ngomong, indah pada waktunya. Gitu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak begitu. Tolong lagi, saya ingin Bapak Ibu Saudaraku melihat dengan fakta bahwa hidup kita Bapak Ibu Saudaraku selama kita mengikut Tuhan, justru banyaknya masalah yang kita hadapi, benar? Karena penghakiman firman Tuhan itu mulai berlaku bagi kita. Sejak kita Bapak Ibu Saudaraku di luar Tuhan, kita nggak kenal penghakiman dari firman Tuhan. Benar nggak? Kita mau hidup seenaknya juga nggak masalah, kita mau berkelahi terus juga nggak masalah. Lah sekarang setelah hidup di dalam Tuhan, saudaraku, suami kalau nggak jemput istri, saudaraku dibilang nggak cinta. Istri kalau nggak nuruti suami dibilang tidak tunduk. Mulai penghakiman itu mulai ada. Saudaraku, dan ketika kita tidak biasa hidup pada aturan-aturan kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, maka itu Anda anggap sebagai masalah dan Anda berkata, saya sedang di dalam pencobaan. Enggak Bapak Ibu Saudaraku, ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang keliru Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hidup Anda penuh masalah. Rupanya bukan bahwa kita biasa hidup saudaraku di padang gurun, lalu kita hidup di taman yang indah saudaraku. Anda dibawa ke mana itu, Bandungan yang gedungnya lancip gitu tuh. Susan Spa. Di situ rupanya saudaraku ada aturan di Susan Spa. Misalkan ini, masuk kolam renang tidak boleh pakai sandal. Nah kita biasa saudaraku hidup di mana itu? Belik, tahu belik enggak? Bu Ani tahu belik? Belik itu, ada yang tahu belik? Apa Pak? Belumbang, jegor pakai sandal juga, biung. Nah ini mulai dibawa kita ke taman. Mulai dibawa ke taman yang indah, jegor, sang ini satpam. Penghakiman kerajaan Susan Spa mulai berlaku bagi kita. Kita bilang kita sedang dalam pencobaan. Bukan Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak dalam pencobaan. Anda sedang pada situasi yang baru yang menuntut perilaku yang baru. Anda harus pindah dengan cara hidup dan tatanan yang baru. Aman? Ya amin maksud saya? Coba kasih tahu, oh ngono toh maksudnya. Nah, Anda harus hidup saudaraku. Banyakkan kita selalu saudaraku kita menyalahkan Tuhan. Kita
kita menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sedang mencobai saya. Betul nggak? Kita sering dengar, saya sedang mendapat pencobaan dari Tuhan. Nah, Tuhan itu mencobai kita emangnya. Hah? Kan sering kita ini dapat ngomongan Pak, Bu. Wah, Pak Lau, saya ini sedang dapat pencobaan Tuhan. Kenapa? Gitu, saya tadi masuk, nah saya enggak tahu kalau itu lambang perboden. Saya masuk ditangkap polisi, saya dapat pencobaan Tuhan. Saya enggak punya SIM lagi. Tolong doakan saya. Ya, Pak Lau pasti keluarnya, hafalkanlah jaminan pengampunan. Betul nggak, saudara? Itu bukan pencobaan. Ngerti ya, saudara ya? Ya. Itu bukan pencobaan. Anda, saudaraku, genit terhadap iblis. Tahu genit terhadap iblis? Cobain dong iblis. Cobain nyerempet dosa sedikit. Ngerti ya? Nyerempet dosa sedikit. Yang mahasiswa itu ya saudara, zaman saya mahasiswa itu kalau enggak punya duit, itu ada warung ngebon. Halo? Ngebon. Ngebon tahu ya? Kalau makan dicatat sih itu loh, itu namanya ngebon. Nah pada waktu kita belum tahu Alkitab, enggak masalah toh, saudara, ngebon, betul enggak? Tapi ketika kita mulai ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa Alkitab mengatakan kita bukan meminjam, tapi memberi pinjaman. Itu mulai berlaku bagi kita, saudaraku. Hidup itu mulai berlaku bagi kita. Penghakiman firman itu mulai berlaku bagi kita. Kita memberi pinjaman, bukan meminjam. Nah, lalu bagaimana? Saudaraku, ngomong gini, saya ini sedang dicobai Tuhan Pak, kenapa? Gitu, kiriman saya enggak datang. Gitu. Nah terus saya ngutang, sudah berapa lama? 1 tahun. Saya pikir Anda bodoh, saudaraku. Gitu, saya pikir Anda bodoh nih. Nah itu bukan pencobaan. Nah saya nanti mau kasih tahu pencobaan yang dari Tuhan, itu seperti apa yang Anda sebut pencobaan. Tapi setahu saya Alkitab tidak pernah mencobai, mengatakan bahwa Allah itu mencobai. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara dan untuk saya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Siapapun tidak dicobai oleh Allah. Jadi jangan Anda ngomong pencobaan ini, hidup saya ini adalah karena Tuhan mencobai saya. Perhatikan ayat 14. Ayat 14 memberikan alasan jelas kenapa kita di dalam masalah. Kenapa kita ini di dalam pencobaan. Ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa, Bu, Pak? Hah? Keinginan sendiri, Bapak Ibu Saudara, itu yang menyeret kita sehingga kita di dalam pencobaan. Benar enggak? Jadi keinginanlah yang menyeret kita sehingga kita bermasalah. Bukan karena Allah mencobai kita. Saudaraku.
Saudara, selama Anda hidup di dunia ini, Anda terbatas. Tahu enggak? Nanti kalau Anda di surga, atau Anda memiliki tubuh kemuliaan, Anda unlimited, tidak terbatas. Benar? Anda punya tanaman pengen makan durian, kata itu ya saudara ya, mbok petik itu keluar lagi. Duriannya keluar lagi. Lalu Anda pengen pergi ke, misalkan Anda pengen pergi ke New York gitu, Anda tinggal ngomong kling New York, langsung Anda sampai ke New York. Itu tubuh kemuliaan. Ngerti saudara? Tubuh kemuliaan seperti itu. Dia tidak termakan oleh waktu. Saudaraku. Nah, Anda pengen misalkan makan saudaraku, di mana di restoran termahal, Singapura, kling makan Singapura, selesai. Singapura itu tubuh kemuliaan. Tapi selama Anda masih tubuh dan darah, Anda terbatas. Dompet Anda juga terbatas. Mata Anda juga mata yang terbatas. Saya pikir Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya semuda si Anderson itu, saya dapat firman Tuhan itu dari Musa itu loh. Mata Musa sekalipun tua tetap tajam. Alkitab ngomong begitu. Benar gak? Oh itu saya makan mentah Bapak Ibu Saudara. Ternyata umur 40 tahun tuh saya sudah pakai kacamata plus. Loh, kok plus? Ternyata terbatas. Bapak Ibu Saudara, ternyata saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara itu memahami secara real kehidupan firman Tuhan itu. Nanti yang lawatan-lawatan dikit terakhir. Boleh saudaraku. Tapi miliki pemahaman, kalau misalkan saudaraku, misalkan Daniel mau nikah, ya toh? Jadi jangan main-main, Anda pikir, oh nanti Tuhan memberkati, saya tak doa puasa 40 hari Pak Pendeta, pasti sakarong jatuh di depan. Itulah anakmu, lagi pasaran umur 5 tahun, ya toh? Nanti Bapak datang memberi uang. Itu anak-anak. Tapi begitu sudah besar, orang tua juga pingin Anda hidup realistis. Hidup pada kenyataan. Bahwa keinginan Anda bisa mencobai Anda. Ngerti Bapak Ibu Saudaraku? Coba jawil lo kanan gitu, ngerti. Jawil. Tambahi, lihat terus piye gitu. Lah terus piye gitu. Saudara, saya pikir contohnya cukup bagi kita. Tapi bagaimana pencobaan? Rupanya pencobaan yang dari Tuhan yang dicoba itu iman kita. Pencobaan terhadap imanmu. Betul? Benar enggak? Yang dicoba iman kita. Nah, iman itulah yang mau diuji sama Tuhan. Gitu. Ada enggak Anda pernah makan sekolahan? Belum toh? Menerima pelajaran sudah ya. Kalau makan sekolahan kan belum pernah toh. Enggak enak itu atos. Ya. Saya yakin ya, itu dosen yang bodoh kalau Anda belum pernah menerima pelajaran sejarah, Anda diuji sejarahnya. Benar enggak? Betul enggak? Lah ya mbok jawab gitu loh, nek ditanya. Ya, wah ini ayak ini ya kimia itu susah katanya ya. Tapi dia terima pelajaran kimia. Waktu akhir semester dia waktu harus ujian karena dia sudah terima mata kuliah kimia. Lah kalau Anda tidak pernah terima iman, bagaimana Anda mau diuji soal imannya? Ujian terhadap iman itu menghasilkan rapot. Betul nggak? Rapotnya apa? Fran, searching coba, ujian terhadap imanmu.
menghasilkan rapotnya ketekunan. Coba kalau tidak percaya. Jadi ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap kimia, fisika, biologi Anda, mat Anda menghasilkan rapot A, B, C, D. Betul enggak? Tapi ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan menguji itu. Buahnya adalah ketekunan. Lah kalau Anda tekun, maka Anda sukses. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, tuh, ngerti saudara? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap siapa? Iman kita. Iman kita apa sih? Iman ini enak enggak toh? Sama arem-arem enak mana? Saya dikasih kerupuk, tak pamer ke. Ayak, wah rasanya ini. Waduh. Nek iso gorenge sithik-sithik wae. Gitu saudaraku ya. Itu saudaraku enak. Nah saya tanya, iman lu apa sih? Iman itu apa? Apa tak iman tak? Percaya Pak, ya wes ora apa-apa. 60 nilaimu nek segitu. Iman itu apa? Kalau Anda tidak ngerti, saudaraku, Anda juga gagal menghadapi kehidupan. Sebab tanpa iman semua itu dosa. Kalau Anda nggak paham, Anda gagal. Loh saya itu ke gereja loh Pak. Ke gereja berapa? Setahun itu saya 52 lagi. Gitu. Ini misalkan ya, dicegat malaikat. Gitu ya. Gitu. Michael, kamu ke gereja enggak? Michael tanya, oh iya ke gereja Pak. Gitu. Nah, berapa kali kamu? 52 minggu. Nek pas, udah bolong. Gitu. Nah kalau enggak, tidur Pak. Susah nih, saudaraku susah. Kalau begini susah nih, malaikat tanyanya ini lebih angel lagi nanti. Ya toh? Saya enggak meden-medeni loh ini. Ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dengan saya ngomong begini Anda rajin PA. Pembimbingnya diobrol-obrol, ayo PA dong. Ya. Sebab kalau Anda enggak ngerti saudaraku, Anda gagal. Ya, kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku hanya Anda bisa jalani dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda mengharapkan apa? Fortuner TRD warna hitam? Punya dasarnya enggak? Benar? Anda mungkin sekarang belum lihat. Saya pertama kali dikenalkan iman, saya baca bukunya Soyonggi. Dia pengen sepeda. Dia belum punya sepeda, tapi dia ngomong gini, aku punya sepeda. Karena dia mengharapkan sepeda. 5.000. Itu. Anda punya pengharapan. Dasarnya apa? Dasarnya apa Bapak Ibu Saudara? Hah? Keramik toh Pak? Gitu? Enggak. Dasarnya apa? Anda pengen punya rumah yang gede. Dasarnya apa? Ibrani 12 ayat 11 itu toh? Betul enggak? Ibrani 11 ayat 11. Ayat 1. Tolong Fran. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bu Bambang pengen punya mall misalkan. Anda ada dasarnya. Iman. Iman adalah
Kalau saya ngomong begini, arem-arem adalah nasi, beras, di dalamnya kasih kentang, tahu, rempeyati, lalu dibumboni, dibungkus pakai godong pisang, saudaraku, lalu direbus. Itu adalah arem-arem. Nah, kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Benar? Saya pengen punya penghasilan, saudaraku, 1 bulan 1 M. Saya harus punya iman, benar nggak? Dasarnya apa? Iman. Bukan, saudaraku, dasar-dasaran, bukan. Apakah saya sudah punya penghasilan 1 M? Belum, saudaraku. Belum. Tapi, kenapa Alkitab mengatakan? Karena itu cuma dasar. Benar nggak? Tapi iman itu seperti peluru kendali. Saya punya film Top Gun. Anda tahu Top Gun? Film zaman saya muda. Wajahnya mirip Pak DJ, saudaraku. Ya, pemerannya sama Bu Ani. Saya kalau ingat mereka berdua, wah mirip Top Gun sama pemerannya itu. Wah, itu naik pesawat, saudaraku ya. Ngejar musuh itu, saudaraku. Begitu pesawatnya itu ngelok, dikunci ceklek gitu. Ini saudaraku ngelepasin tembakan. Itu pesawat musuh lari kemana aja dikejar sama peluru itu. Bum, kena. Saudaraku, itu iman. Kalau kita punya dasar, dulu kami dibilang, waduh susah kamu punya anak, kamu ini tidak bisa punya anak. Gitu. Kenapa? Kamu ada miom dan kista. Tapi saya nikah, itu saya punya dasar, punya iman. Imannya apa? Imannya berkata, saudaraku, saya akan punya anak. Ibrani 11 ayat 11. Itu ngomong, Sarah sekalipun sudah tua, dia akan melahirkan keturunan. Saya pegang itu iman. Saya percaya itu walaupun saya belum punya anak 6 tahun. Saudaraku belum punya anak. Delalai saudaraku. Bukan delalai kalau itu. Memang imannya berkata itu punya anak. Saudaraku. Dites saudaraku punya anak. Makanya dokternya berkata saudaraku. Waktu kita melahirkan dokternya ngomong. Wah kita bukan takut sama kamu. Kita takut sama karena kamu tuh harusnya enggak punya anak. Maka gratis tuh 100% saudaraku. Karena iman itu. Saudaraku. Sampai di sini paham ya? Jadi ujian terhadap iman, yang diuji itu iman. Beda dengan begini saudaraku, beda dengan Anda saudaraku dititipi duit saudaraku, lalu Anda pakai duit itu, lalu duit itu habis, Anda dimarah-marahi, lalu Anda cerita sama Pak J, doakanlah saya dalam pencobaan. Anda tidak dalam pencobaan, Anda dalam kesalahan. Salah yang dibuat sendiri. Ngerti saudaraku? Iki piye to nek ditakoni yo? Saya wedi ya dipendeli. Ngerti saudara ya? Jadi itu bedanya. Nah saudaraku, permasalahan dalam hidup kita seringkali saudaraku kita berkata kita salahkan Tuhan atau kita salahkan iblis. Setan ki kok memang gitu. Sebenarnya banyak saudaraku setan tuh perlu di inner healing. Karena selalu disalah-salahkan. Padahal saudaraku Anda, saudaraku ya kasihan. Itu jadi saudara satu cerita.
orang dilayani kelepasan. Roh miskin katanya. Dalam nama Yesus roh miskin keluar, dalam nama Yesus roh miskin. Setan yang pojok tersinggung, saudara. Tahu enggak saudaraku? Setan tersinggung. Kayak aku diapake gitu. Gitu padahal aku enggak ada di orang itu. Orang itu tuh keset. Males. Aku sing ditengkingi, sing disalah-salahke. Ngerti ya saudara ya? Melas. Yo, saudara. Nah, saudara, kita ini kadang keliru, gitu. Ya itu tadi, ngomong, kalau enggak Tuhan sedang mencobai saya. Gitu. Padahal saudaraku, dia sendiri yang masuk dalam pencobaan karena lalu dia berdoa, Tuhan, Engkau tidak memberkatiku, awas. Lalu dia absen ibadah, saudaraku 52 minggu. Kenapa? Lembur. Lembur kenapa? Golek cicilan. Mecicil. Bojone juga dimecicili. Anaknya juga dimecicili. Apa enaknya kalau begitu, saudara? Betul? Nggak enak kalau hidup seperti itu. Lalu saudaraku kita mulai takur-takuran. Memang kamu itu dasarnya, sebenarnya akarnya karena cinta uang itu, saudaraku. Kita nggak paham, kita lalu salah-salahan, saudaraku, tuding-tudingan. Nyesel aku ketemu kowe gitu. Nyesel nopo? Ora dhisik-dhisik. Sing lanang godani, omonganmu yo gitu. Saudaraku mulai ribut, rumah tangga ini mulai hancur dan mulai saudaraku yang perempuan mulai disalahkan, yang istri mulai disalahkan, lalu yang suami juga mulai merasa sendiri, berjuang sendiri, merasa dirinya enggak dihargai selama ini. Dia mulai hancur, saudaraku, mulai dia ini wis wedok ya ora mung wedok gitu. Mulai dia saudaraku aneh-aneh. Kenapa demikian? Saudaraku, bukan karena salah Tuhan. Karena saudaraku, kita mulai tidak mengerti bahwa semua itu indah pada waktunya. Kita tergesa-gesa, saudaraku. Kita mengambil waktu jalan pintas sebelumnya. Saudara, proses itu tidak kita lalui. Kehidupan yang Tuhan mau itu tidak kita lalui, saudaraku. Kita pengen cepat kaya, saudaraku. Akhirnya kita masuk di dalam pencobaan, masuk di dalam kelemahan tubuh, masuk di dalam penderitaan. Kita pengen, saudaraku, hidup, saudaraku, seperti di taman apa yang Mas Har ciptakan itu, taman Tuhan, saudaraku. Tapi kita, saudaraku, lupa bahwa semua itu indah pada waktunya. Saudaraku, kita seperti anak-anak kecil, saudaraku. Kita seperti Ben ngomong sama Vidya, "Nyok, aku jadi mama, aku jadi papa," gitu. Itu kan dunia anak-anak. Betul nggak? Saudaraku. Lalu dari mana memulainya? Kembali kepada Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya 55 tadi. Kita lihat baik-baik. Kembali kepada pengkhotbah, saudaraku. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Saudaraku. Kita manusia pengennya cepat, betul gak? Apalagi Anda yang suka mie instan. Gitu, pengennya cepat. Pokoknya pengennya cepat. Nah, saya mau kasih tahu, kalau Anda baca pengkhotbah itu, di awalnya itu, di awal-awal ditulis semua itu sebenarnya sudah ada waktunya. Pak Lo kan suka, saya tadi kebayang waktu berdoa, Pak Lo itu kan kadangkala pakai baju stylish dilepas. Betul nggak? Saya ingat, zaman dulu itu sudah pernah ada. Orang kalau pakai baju dilepas atas, dilinting, saudaraku pakai celananya cutbray. Anda kalau searching Kos Plus, celananya seperti itu. Bajunya seperti itu. Lalu ada lagi, saudaraku. Ada lagi, muncul lagi. Batik dulu pernah ada.
Tidak ada, lalu ada lagi. Betul? Campur sari sekarang lagi pom, ya sobat ambyar. Betul? Zaman dulu pernah ada, sekarang muncul lagi. Bahkan anak-anak muda sekarang demam. Kampus-kampus sekarang demam. Saudaraku, sobat ambyar aku. Nah, dari mana kita memulainya, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita sudah mulai masalah yang begitu besar dalam keluarga kita, saudaraku, saya ingin berbagi bahwa pencobaan yang kita alami ini, saudaraku, kalau pencobaan kita benar, kita bisa diatasi. Dan kalau kita sudah terpaksa waktu itu masuk pencobaan yang tidak benar, Tuhan juga tolong kita. Amin. Tuhan bisa tolong kita. Saya bukti orang yang ditolong Tuhan. Pernah punya utang, pernah punya masalah besar, Tuhan tolong saya. Pernah punya masalah dalam keluarga, Tuhan tolong saya. Benar? Kalau saya ini tidak datang kepada Tuhan, ambyar. Saudaraku, benar gak? Saudaraku, asal kita rendah hati. Saya ingin kasih solusinya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau sempat kita punya masalah, entah masalah Anda ini masalah karena perbuatan Anda sendiri, atau Anda sedang dites imannya kepada Tuhan. Tes tujuannya iman tadi menghasilkan ketekunan. Ciri-cirinya adalah kalau masalah itu membuat saya makin tekun, makin cinta Tuhan, makin getol sama Tuhan, makin habis-habisan sama Tuhan, berarti itu betul dari Tuhan. Cirinya cuma itu. Tapi ngerti saudaraku? Anda jangan cuma senang begini saudaraku. Dari awal dong start kita senang, lalu jangan mikir dari awal senang. Setelah itu Anda banyak masalah. Jangan, kita lihat Alkitab kita. Mari kita buka Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ya. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya coba selidiki Alkitab itu Bapak Ibu Saudaraku. Ayat ini coba saya selidiki. Rupanya saudaraku, itu permasalahannya pada pikiran. Nah, firman Tuhan tuh ngomong begini. Kata rancanganku dan rancanganmu itu dipakai kata masabak. Masabak itu artinya pikiran. Atau pandangan. Atau angan-angan. Saudaraku, itu maksudnya. Pikiran, pandangan, penglihatan, atau angan-angan. Imajinasi. Itu yang dimaksud dengan masabak. Jadi saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa pandanganmu jauh dari pandanganku. Kata firman Tuhan demikian. Angan-anganmu jauh dari angan-anganku. Bedo, kowe mbek aku bedo gitu loh. Kowe senenge keju, aku senenge singkong. Kowe senenge disco, aku senenge apa tuh? Jaipong. Jadi beda. Tuhan sedang ngomong, kowe mbek aku ki beda. Gitu loh. Pandanganmu mbek pandanganku, angan-anganmu mbek angan-anganku itu beda. Saudara, suatu kali anak saya itu minta barang. Dan barang itu sebenarnya belum menurut saya. Tapi apakah papahnya tidak ingin memberikan?
Pengen. Papanya pengen dia punya itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, enggak begitu caranya. Bedonyo, kowe mbek aku bedo, saya bilang gitu. Rancanganmu, angan-anganmu bedo mbek angan-anganku. Saudaraku, saya ngomong saudaraku sama dia. Sampai akhirnya dia paham bahwa rancanganmu beda, rancangan dia kalau dia pakai sesuatu itu jadi sesuatu sekali di kalangan dia. Tapi bagi papahnya enggak begitu rancangannya. Nilainya bukan itu. Ngerti ya? Seringkali kita beda sama Tuhan di situ. Ya, misalkan si Ben minta tet, gitu. Misalkan, papa mamanya apakah enggak pengen ngasih? Pasti pengen. Kalau segitu ya kasihlah. Tapi begitu understandingnya anak, pengertian anak mulai jalan, enggak begitu. Papanya mulai berpikir, kalau kamu menerima segala sesuatu dengan mudah, maka kamu akan menjadi anak gampang. Kenapa permasalahannya saudaraku? Anak gampang itu sering jatuh miskin. Karena dia enggak menghargai sebuah proses. Saya ngomong sama dia, kamu kerja. Kamu untuk mendapat sesuatu. Supaya kamu tahu bahwa hidup ini memang betul anugerah. Kesempatan. Dia sempat nanya, berarti papa bisa membelikan? Bisa. Tapi papa tidak akan. Itu kayak tembok Cina, susah ditembus bagi dia. Sudah deal keputusan. Sudah. Dan pikiran dia itu jauh dengan pikiran saya. Rancangannya dia jauh. Kalau anak segitu tuh pengennya stylish, mewah, tampil, wah di depan teman-temannya, betul? Tapi beda dengan papanya, mamanya. Papanya pengennya adalah dia paham step by step menuju ke sana. Ada waktunya. Benar? Alkitab mengatakan, saudaraku, permasalahannya hanya pada pikiran. Paulus berkata demikian, saudaraku. Siapakah yang dapat menasehati Kristus? Ada yang berani menasehati Kristus? Tapi aku punya pikiran Allah. Oh terbalik. Siapakah yang dapat memahami, menasehati Allah? Paulus tuh ngomong gitu. Tapi aku punya pikiran Kristus. Jadi permasalahan saudaraku, kita masuk pencobaan, kita mengalami indah pada waktunya, itu bukan soal Allah atau soal kita. Itu soal pikiran kita, angan-angan kita, pemikiran, bayangan kita. Malam hari ini, coba pikirkan, coba bayangkan, ubah pikiran Bapak Ibu Saudara. Baru setelah itu, kesembuhan itu boleh turun atas kita. Bapak Ibu Saudaraku. Pantat sudah mulai panas. Tolong. Masih ada satu sesi lagi, Bu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memahami hal ini, indah pada waktunya. Miliki pemikiran. Alkitab mengatakan, sedemikian tingginya pikiranku dengan pikiranmu. Saudaraku. Jadi pikiran yang jadi masalah. Kita indah pada waktunya atau tidak. Benar? Saudaraku, saya
sempat bicara sama anak saya ngomong begini, orang yang hidupnya tidurnya di sampah, bisa bahagia enggak? Saya tanya, bahagia enggak? Bisa enggak? Berarti bahagia itu karena rumah mewah atau karena dalam hati kita? Hati kan? Bahagia itu di hati. Bukan karena apa yang kita pakai, bukan apa yang karena kita punya, bukan. Saudaraku, ya. Malah saudaraku, kita keluarkan uang untuk pergi ke taman yang indah di Bandungan, saudaraku, sementara mereka di taman Kampung Kali itu Kampung Kali itu ya. Katanya mereka ini taman yang indah, jadi tidur mereka di situ. Tapi saya maksudkan, saya tidak mau begitu, saudaraku. Bahagia itu bukan karena apa yang kita punya. Bukan apa yang kita pakai. Bahagia itu di hati. Kalau Anda bersyukur, katanya Anda punya bahagia. Benar? Kalau Anda bersyukur, Anda punya bahagia. Itu tergantung pikiran kita. Benar nggak, saudaraku? Ada orang yang diputus pacar itu sakit hati, Pak. Naik motor hujan-hujan. Katanya dia apa? Menikmati malam. Bahagia katanya. Lalu nulis puisi di Facebook. Sambil meneteskan air mata. Saya melihat hatiku terluka. Karena si dia mencampakkan saya. Rupanya dia memilih sahabat saya. Saya terkapar. Saudara, jangan, istrimu jangan buat baper. Anda ngerti? Dia katanya setelah menulis puisi itu bahagia. Katanya, dia lupa bahwa dia sedang terluka. Ya, ayat terakhir, asik. Sebentar nih makan aram-aram. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 8. Jadi Anda kalau tidak bikin tugas, disengeni guru, jangan ngomong ini sedang dalam pencobaan. Ya, Anda ditangkap polisi karena tidak punya SIM, jangan ngomong saya sedang dalam pencobaan. Jangan. Kasihan Tuhan mbok pojoke. Itu. Roma 8 ayat 28. Ya. Perhatikan baik-baik. Tuhan menghibur kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, entah engkau dalam kebaikan, entah engkau di dalam kesalahan, entah engkau di dalam keburukan, entah engkau sedang masalah yang sekarang Anda sedang di ujung tanduk. Yang jelas saudaraku percayai bahwa malam hari ini Allah turut bekerja. Allah sedang mengasihi Anda. Allah sedang bekerja yang tangannya tidak terlihat untuk Anda. Dia sedang menyembuhkan Anda, dia sedang membuat masa depan Anda. Dia sedang membuat Anda sekalipun Anda mungkin mencaci maki. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak campur tangan. Tapi sesungguhnya dia sedang mempersiapkan masa depan bagi Anda. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Untuk mendatangkan keindahan bagi Anda, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk masa depan Anda sukses. Cuman satu yang dia minta, yaitu mengasihi Dia. Syaratnya cuma satu. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku cinta kepadamu. Mulai dia mendekap Bapak Ibu Saudaraku. Dia mulai memeluk Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia berkata,
masa depan sungguh ada, pengharapan tidak akan hilang. Amin. Saudaraku, saya pikir dulu saya itu tidak punya cita-cita. Sebelum kenal Tuhan Yesus itu saya tidak punya cita-cita, saudaraku. Ya cita-cita setahu saya kui diomongi orang tua saya sama kakak saya, kowe sok gede iki meh dadi apa? Dan saya tidak bisa menjawab. Setiap kali saya tidak belajar, saya diomongi, kowe sok gede meh dadi apa? Saya tidak bisa jawab. Pikiran saya, saudaraku, dan sempat saya lakukan adalah saya tidur di selokan yang cukup besar semacam kayak jembatan. Paling saya tidur di situ, masa depan sungguh ada. Saya tidak pernah punya pikiran, saudaraku, yang lain-lain. Yang jelas saya ingat adalah waktu orang tua saya marah atau kakak saya marah selalu berkata, kowe iki sok gede meh dadi apa to lele, wong kok keset, wong kok ndablek, wong kok isine iki gawe masalah. Saudaraku, dan itu melukai saya sebenarnya. Itu melukai saya. Bukan memberkati saya. Suatu kali, saudaraku, saya diperkenalkan sama Tuhan Yesus. Sekalipun saya Kristen loh, saya Kristen. Saya lahir Cenger itu, status saya Kristen. Haleluya. Kalau enggak percaya tanya. Dan diserahkan ke gereja, di gereja di Pok Banyu. Kristen saya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kelakuan saya masih berbohong. Kristen, bohongan. Kalau suruh kebaktian, pantat terasa panas, kaki terasa berat. Kristen. Cinta Tuhan? No. Status Kristen, cinta Tuhan? Tidak. Maka jadilah perkataan orang tua, kowe sok gede meh dadi apa to lele. Anda bisa jawab sendiri. Dan itu cukup melukai saya, saudaraku. Gitu. Nah, suatu kali saya dijamah Tuhan di retreat SMA itu. Saya kayak dipilih Tuhan. Saya mau cerita untuk menutup khotbah hari ini. Jadi waktu itu saudaraku, retreat pembicaranya itu 2. Malam itu saudaraku, hamba Tuhan pertama ngomong begini, Anda harus sekolah yang benar supaya jadi insinyur kayak saya. Saya bangun gedung, saya rancang gedung. Tapi season ke pagi berikutnya, itu season juga, saudaraku, hamba Tuhan satu ngomong begini, saudaraku, saya ini ir, maksudnya insinyur. Saya ini seorang ir, gitu. Ir gak ada gunanya, gitu. 2 ini membingungkan saya. Tapi pagi itu, pelawatan Tuhan datang kepada saya. Seorang yang tidak punya masa depan ini, seorang yang kalau ditanya ngomong, kowe sok gede dadi apa? Orang ngerti. Paling saudaraku, kowe sok gede dadi apa? Dadi bapak. Jawaban saya gitu, maksudnya nikah. Dadi bapak gampang toh, melihara anak sing susah kan? Kawin gampang katanya, tapi nikah yang susah. Tanya gitu, saudaraku. Teman-teman saya ngomongnya seperti itu. Itu saudaraku nyamber saya. Kasih Tuhan itu nyamber saya. Lalu itu saudaraku saya, menjadi sangat berharga. Seakan-akan kayak saya dipanggil saudaraku oleh Tuhan. Saya dipanggil sama Tuhan dan saya sedang berlari ke arah Tuhan. Saya ngomong, Tuhan ini aku Tuhan. Ini aku ngomong gitu. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saudaraku, sejak saat itu saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Nah, kok ndelalai, saudaraku, saya ini sekarang udah umur gocap. Saya nengok ke belakang. Kalau saya malam itu, saya ciumi istriku. Ayu nerek,
kalau saya tidak cinta Tuhan, kalau saya tidak dipanggil Tuhan, entuke painem. Bener? Nyosor aja. Betul enggak? Tapi karena panggilan Tuhan kepada saya lihat, malam itu saya liatin istri sama anak saya. Ya. Kadang malam itu saya berlutut nyembah. Waduh. Wah, enak tenan. Jam 2 kadang saya lihat tak cium. Istri anakku ya tak cium. Saudaraku, maknyus. Itu lebih enak dari minyak Pak Yanto. Beda, saudara ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya coba kalau saya enggak dipanggil Tuhan. Coba kalau saya itu enggak cinta Tuhan. Dadi apa wong ditakoni, kowe sok dadi apa nek kowe iki kaya ngene? Ra iso jawab kok. Enggak bisa. Kalau anak kecil mungkin ditanya, Ben besok besar jadi apa? Dia akan ngomong dokter gitu ya. Kalau saya enggak bisa jawab itu. Saudaraku. Tapi malam hari ini kasih Tuhan menghampiri Bapak Ibu Saudara. Belum ada kata terlambat. Saya saudaraku yang lebih dahsyat lagi tak ceritanya. Saya nikah sama istri saya itu, ya, pulang pernikahan Marta, itu kita kaget. Di dalam rumah itu ada kasur, ada tempat jemuran, ada apalagi mah televisi, ada. Iki sopo sing gawe sulapan kaya ngene iki gitu. Wong kursi aja kita ndak punya. Gitu. Semua Tuhan berkati atas hidup saya. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayatnya kok hilang. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Entah keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang sedang baik, sedang terluka, juga sedang hancur, tapi Tuhan saudaraku memanggil kita sesuai dengan rencananya. Syaratnya cuma satu, mau enggak mengasihi Tuhan, mau enggak cinta Tuhan, mau enggak sayang sama Tuhan, biarkan Dia menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Syaratnya cuma rendah hati aja, Tuhan aku butuh kasih-Mu. Anda tahu, kalau Anda baca 29 sampai 30 itu Tuhan ngomong, bukan hanya engkau aku panggil, tapi be glorify. Engkau akan aku muliakan. Engkau akan aku pamerkan. Makanya aku neng kene ini pamer. Saudaraku ngerti? Jadi masalahnya yang pertama pikiran. Yang kedua adalah kita respon panggilan Tuhan untuk mengasihi Dia. Dia turut bekerja. Dia bekerja, enggak ada kesempatan. Orang yang enggak punya masa depan, orang yang dipanggil berkata, orang yang ngomong saudaraku bahwa kowe sok gede dadi apa le enggak bisa jawab. Anda berdiri di depan ini, saya punya masa depan. Saya akan ngomong, saya punya masa depan. Saya akhiri pertandingan hidup ini dengan glorify. Saudaraku, saya akan akhiri hidup saya dengan glorify. Entah dalam keadaan apapun. Coba dulu gak kenal Tuhan. Benar, saudaraku, wong saya sudah ikut geng. Sudah ikut gelut-gelut neng dalan-dalan, saudaraku. Kumpulannya juga sudah wis ranggena. Coba dulu. Kalau saya tidak cinta Tuhan, hancur, ambiar, benar? Sewu kutho paling. Benar gak saudaraku? Iya, sewu kutho. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Semua indah pada waktunya. Amin. Syaratnya cuma satu. Responi panggilan Tuhan dan berkata, aku cinta Engkau Tuhan Yesus.